Apa kabar kalian semua? Kami berharap adik-adik semua sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, adik-adik, karena kita belum bisa beribadah bersama-sama, doa bersama-sama, tapi kita tetap beribadah secara online. Jadi adik-adik untuk mengikuti ibadah online, jangan lupa adik-adik mandi dan berpakaian dengan rapi. Ketika mengikuti ibadah sekolah minggu online, adik-adik harus aktif dan semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Selanjutnya untuk para orang tua, jangan lupa untuk tetap terus ikut beribadah dan juga memberikan teladan dalam beribadah, serta menanyakan hal-hal apa yang anak-anak dapatkan dari cerita firman Tuhan. Sudah jelas ya untuk anak-anak dan para orang tua. Selamat beribadah. Shalom adik-adik dan para orang tua. Jangan lupa setiap minggunya untuk membuat absen dengan cara mengirimkan foto anak sebelum beribadah dengan berpakaian rapi dan mengirimkan video ayat hafalan paling lambat hari Rabu. Untuk pengambilan foto dan video diambil secara landscape dan bukan potret. Untuk video dan fotonya dikirim ke grup WA atau ke nomor ini. Terima kasih, selamat beribadah. Shalom adik-adik. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita beribadah, adik-adik yang ada di rumah semuanya bangkit berdiri. Kita akan membuat yel-yel, masih ingat yel-yelnya kan? Kita mulai. 1, 2, 3. Diosikis menjadi murid Kristus. Diosikis go beyond. Ya, sebelum kita beribadah, mari kita tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini kami kembali lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak di tempat masing-masing, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Kita angkat lagu pujian kita. Yang pertama adalah Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian,
adik-adik, lebih sungguh lagi kita memuji nama Tuhan, kita bernyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Adik-adik, lebih sungguh lagi kita memuji Tuhan, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Adik-adik, sebelum duduk, kita ulang lagi yel-yel kita. Sudah siap? 1, 2, 3. Diosikis menjadi murid Kristus. Diosikis go beyond. Tepuk tangan. Silakan duduk adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan ayat hafalan untuk minggu ini.
Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Matius 22 ayat 19b. 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Matius 22 ayat 39 yang B. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Terima kasih. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Matthew 22 verse 39b. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Amen. Matius 22 ayat 39 yang B. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Terima kasih. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Terima kasih. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Matius 22 ayat 39 yang B. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Terima kasih. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Matius pasal 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Terima kasih. Amin. Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Terima kasih. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Terima kasih. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan ayat hafalan. Nah, buat adik-adik, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian kita, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yeah.
adik-adik lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan, biarlah setiap pujian kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar, kami Tuhan dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga yang akan mencerita pada pagi hari ini. Engkau yang memberkati dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semua adik-adik yang ada di rumah. Kita bertemu kembali dalam ibadah online kita Sekolah Minggu GTI Bukit Zaitun. Hari ini 1 November 2020. Tidak terasa ya, sudah memasuki bulan 11. Sebentar lagi bulan 12 dan sebentar lagi berakhir tahun 2020. Adik-adik, hari ini Kak Eli ingin mengajak kita semua belajar dari satu tokoh di dalam kitab Perjanjian Lama. Mungkin tokoh ini sudah familiar atau adik-adik sudah pernah mendengarnya. Tetapi kita akan terus mendengar, kita akan terus belajar dari nabi ini. Siapakah dia? Ya, temanya hari ini adalah belajar dari Nabi Habakuk. Natsnya tertulis di dalam kitab Habakuk sendiri ya. Ingat ya, temanya adalah belajar dari Nabi Habakuk. Natsnya tertulis di dalam kitab Habakuk sendiri. Sebelum kita belajar lebih lanjut, apa sih yang harus kita pelajari dari Nabi Habakuk? Terlebih dahulu Kak Eli bertanya kepada adik-adik semua. Kita semua pasti pernah berkeluh kesah bukan? Pasti pernah dong, tidak mungkin tidak. Contohnya aja untuk sekarang ini, kita pasti bertanya, berkeluh kesah. Kapan sih sekolah itu dibuka? Aku udah rindu untuk sekolah, pergi ke sekolah. Atau, Mah, Pa, sudah bosan nih di rumah terus, pengen jalan-jalan. Nah itu kita tandanya sudah berkeluh kesah. Sama seperti kita berkeluh kesah adik-adik, Nabi Habakuk juga mempunyai keluh kesah sendiri adik-adik. Apakah keluh kesah Nabi Habakuk? Sebelumnya Kak Eli akan jelaskan sebentar bahwa Nabi Habakuk adalah salah satu nabi dalam Perjanjian Lama, nabi di Israel. Kitab Nabi Habakuk itu terdiri dari 3 pasal. Ya, dia hanya 3 pasal ya adik-adik. Jadi kita akan memperlihatkan apa sih keluh kesah yang dihadapi oleh Nabi Habakuk. Oke, kita bisa buka di dalam Habakuk pasal yang pertama. Ya, adik-adik buka ya, Habakuk pasal yang pertama. Habakuk pasal yang pertama, kita mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Kak Eli akan bacakan untuk kita semua ya. Di situ ada judul perikopnya, keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? Nah aku ini yaitu Nabi Habakuk sendiri ya. Tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Sehingga aku memandang kelaliman, ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Nah, pertama kita lihat dulu adik-adik keluh kesah yang dihadapi oleh Nabi Habakuk sendiri. Kalau kita baca tadi adik-adik mendengar, nah di situ dikatakan bahwa keluh kesah Nabi Habakuk. Pertama di situ dikatakan
penindasan. Dia melihat penindasan. Lalu di ayat yang ketiga, Nabi Habakuk berkeluh kesah tentang kejahatan. Ada lagi kelaliman. Dia berkeluh kesah lagi tentang aniaya. Berkeluh kesah lagi tentang kekerasan. Bahkan di depan mata Nabi Habakuk sendiri. Lalu keluh kesahnya Nabi Habakuk lagi adalah perbantahan, pertikaian. Bahkan di ayat yang keempat dikatakan, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Di sini berarti adanya ketidakadilan. Yang benar jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Nah, itu pertama keluh kesah yang dihadapi oleh Nabi Habakuk di dalam pasal yang pertama. Nah, setelah Nabi Habakuk berkeluh kesah adik-adik, mari kita langsung lihat di pasal yang kedua. Pasal yang kedua, ayat yang pertama. Di situ bunyinya, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Nah, adik-adik, kalau kita lihat di pasal yang kedua, di situ mulai terdengar suara berseru dari Nabi Habakuk sendiri bahwa Habakuk percaya akan kuasa Tuhan. Kak Eli ulangi ya, baca di pasal yang kedua ayat yang pertama. Aku berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Nah, di sini menantikan apa yang akan difirmankannya. Di sini Nabi Habakuk mulai berseru percaya akan kuasa Tuhan. Apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Atas pengaduanku berarti atas keluh kesah yang disampaikan oleh Nabi Habakuk kepada Tuhan. Di situ dikatakan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Maksudnya difirmankan ini adalah apa yang akan didengar oleh Nabi Habakuk dan apa yang akan harus dilakukan oleh Nabi Habakuk kepada pengaduan-pengaduan dia atas keluh kesah yang dia utarakan kepada Tuhan. Itu di pasal yang kedua. Sekarang kita lihat di pasal yang ketiga. Kita sama-sama buka ya di pasal yang ketiga. Nah, di pasal yang ketiga, di situ bunyi perikopnya adalah doa Nabi Habakuk. Kita lihat dulu ya. Lihat di pasal 3 ayat yang kedua. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Nah, apa yang kita dapat di pasal yang ketiga ini adalah tentang setelah tadi Nabi Habakuk mengalami keluh kesah, lalu di pasal kedua dia sudah mulai berseru dan percaya akan kuasa Tuhan. Lalu di pasal yang ketiga Nabi Habakuk mulai berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Coba perhatikan di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, itu doa Nabi Habakuk adik-adik. Bahwa Nabi Habakuk itu mulai merenungkan segala kebaikan Tuhan. Dia mulai melihat pertolongan Tuhan dari
dahulu kala, dari zaman-zaman yang dulu, Habakuk mulai melihat kebaikan, melihat pertolongan Tuhan. Nah, ini tadi yang Kak Eli ingin sampaikan kepada kita semua, yaitu apa yang bisa kita pelajari dari Nabi Habakuk, yaitu tentang kuasa iman. Adik-adik, yaitu tentang kuasa iman. Ada 3 hal yang Kak Eli ingin sampaikan tentang kuasa iman. Yang pertama adalah iman kita berdasarkan pengenalan akan Tuhan, bukan pengetahuan. Bukan pengetahuan seperti kita belajar pengetahuan ilmu pengetahuan alam, IPA ya. Bukan. Iman kita tidak berdasarkan pengetahuan, tetapi iman kita berdasarkan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan seperti apa Kak Eli? Pengenalannya ada 3 yang Kak Eli ingin bagikan untuk kita semua, yaitu bagaimana iman kita berdasarkan pengenalan adalah membaca firman. Iman kita akan semakin ditumbuhkan karena kita mengenal Tuhan, membaca firman. Berdoa, tidak cukup hanya baca firman, tetapi juga harus berdoa. Lalu yang ketiga adalah mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Contohnya sekarang nih adik-adik, hari Minggu siapkan hatinya masing-masing, siapkan diri masing-masing untuk ikuti ibadah online sekolah minggu. Nah, itu juga merupakan iman berdasarkan pengenalan, yaitu kita mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, iman kita berdasarkan adalah karakter Tuhan sendiri. Karakter Tuhan itu adalah Dia adalah Allah yang kasih. Dan Dia adalah Allah yang kudus. Jadi iman kita adik-adik, iman kita harus berdasarkan karakter Allah. Karakter Allah itu adalah kita memiliki kasih dan hidup kita juga dikuduskan oleh Tuhan. Lalu yang ketiga adalah iman kita berdasarkan bahwa Allah itu tidak berubah. Yes, benar adik-adik. Allah kita itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah kita tidak berubah. Jadi iman kita itu berdasarkan bahwa Allah kita tidak berubah. Kak Eli ulangi sekali lagi ya. 3 hal yang kita bisa belajar dari Nabi Habakuk, yaitu tentang kuasa iman. Meskipun awalnya Nabi Habakuk itu mempunyai keluh kesah, dia melihat kejahatan, dia melihat aniaya pada bangsa Israel, bahkan bangsa Israel ditindas oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan pakai itu supaya bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Kembali mempercayai dan berjalan bersama Tuhan. Setelah di pasal pertama, dia melihat keluh kesah, dia mendengar, Tuhan mendengar keluh kesahnya Nabi Habakuk. Dia melihat ketidakadilan, aniaya, kejahatan di depan matanya. Tetapi di pasal yang kedua, Habakuk mulai percaya akan kuasa Tuhan. Dia mulai percaya akan kuasa Tuhan. Lalu di pasal yang ketiga, ketika dia sudah mulai mau percaya kuasa Tuhan, dia berdoa. Diaplikasikannya dalam hidupnya, yaitu doanya. Tadi yang kita baca ya, di pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sampai ayat yang ke-19. Nah, itu berbicara tentang iman adik-adik. Yang pertama tadi yaitu iman kita tidak berdasarkan pengetahuan, tidak berdasarkan pengetahuan, tetapi berdasarkan pengenalan akan Tuhan. Yaitu tadi baca firman, doa, dan juga ikuti setiap ibadah yang ada. Lalu yang kedua, iman kita berdasarkan karakter Allah. Karakter Allah adalah Dia mempunyai Allah yang kasih dan Dia juga adalah Allah yang kudus. Kita juga harus punya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah iman berdasarkan bahwa Allah tidak pernah berubah. Allah kita tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan. Kita belajar dari kitab Nabi Habakuk.
kita belajar tentang kuasa iman. Mari kita belajar bahwa kita mempunyai iman, pengenalan akan Tuhan, kita mempunyai iman berdasarkan karakter Allah, dan juga iman bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Oke, sekian firman Tuhan. Untuk ayat hafalannya minggu ini adalah tertulis di dalam Ayub. Oke, sama-sama buka di dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kak Eli ulangi sekali lagi ya. Untuk ayat hafalannya minggu ini yaitu Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jangan lupa adik-adik, selesai kita ibadah ini meminta mama papanya atau kakaknya atau abangnya atau saudara-saudara yang lain untuk mengajarkan kita ayat hafalan supaya kita tetap ingat ya setelah selesai ibadah ini ya. Dan juga untuk para orang tua dan juga saudara-saudara yang lain, terima kasih sudah mendukung anak-anaknya untuk mengikuti ibadah online kita GTI Bukit Zaitun Sekolah Minggu ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami belajar dari Nabi Habakuk supaya kami mempunyai iman kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan kami adalah Allah yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Engkau terus memberkati setiap anak-anak yang mengikuti ibadah sekolah minggu online ini, dan mereka bisa membagikannya kepada saudara-saudara mereka dan kepada teman-teman mereka yang lainnya, sehingga mereka juga bersama-sama tumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat setiap para orang tua, biar Engkau Tuhan memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, memberkati pelayanan mereka, biarlah nama Tuhan yang semakin ditinggikan, semakin dimuliakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang tua, anak-anak juga yang ada dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa kami, Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami, biarlah Tuhan memberkati mereka supaya mereka dapat memimpin bangsa ini, bahkan kota Batam ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami akan bertemu kembali dalam pelayanan yang akan datang, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.